Jadi hadis ini jelas loh ya, jelas sekali bahwasanya mayit itu tidak akan diazab hanya karena tangisan keluarganya. Justru hadis ini menjelaskan bahwasanya yang diazab itu adalah orang kafir, ditambah azabnya. Orang kafir itu pasti diazab dan ditambah azabnya apabila ada keluarganya yang menangis. Ini bunyi teks hadisnya seperti itu. Orang muslim meninggal, mayit tidak akan diazab hanya karena tangisan keluarganya, tapi justru orang kafir azabnya ditambah. Orang kafir sudah pasti diazab, bahkan ditambah azabnya apabila keluarganya menangisi, meratapi gitu loh ya. Karena bagaimanapun ini bertentangan dengan kaidah umum bahwa orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Orang muslim menanggung dosanya sendiri, tidak orang lain, kecuali jika memang ia punya peran atas maksiat yang dilakukan orang lain itu. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Al-An'am 164. Jadi kalau kita lihat, ini ada pertentangan antara hadis dengan Al-Quran. Al-Quran itu mengatakan orang lain tidak akan menanggung dosa kita pun tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri. Nah, gitu. Terus ketika hadisnya mengatakan orang mayit akan diazab ketika ditangisi, itu gimana itu kan? Itu gimana dengan ayat ini? Ada pertentangan gitu kan? Nah, atas dasar ayat ini juga Aisyah membantah keras bahwa mayit diazab karena tangisan orang hidup. Bahkan beliau berani bersumpah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan itu, sebagaimana terekam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya panjang, saya bacakan Arabnya ya, nggak apa-apa, biar sedulur puas. Ini ada hadisnya, bahwa Aisyah itu membantah dengan keras, membantah bahwa mayit itu diazab karena tangisan orang hidup atau keluarganya. Ini yang mengatakan adalah istri Rasulullah. Aisyah itu tidak setuju, membantah kalau mayit itu tidak akan diazab hanya dengan tangisan orang hidup atau keluarganya. Ini ada hadisnya panjang, saya bacakan ya. Faqala Ibnu Abbas falamma mata Umar dzakartu dzalika li Aisyah faqalat yarhamullah Umar la wallahi ma haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yu'adzibul mu'mina bi bukai ahadin walakin qala innallaha yazidul kafira 'adzaban bi bukai ahlihi alaihi faqala wa qalat Aisyah hasbukum al-Qur'an wala taziru waziratu wizra ukhra. Ibnu Abbas berkata, ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, aku katakan hadis ini, hadis tadi ya, mayit diazab karena tangisan keluarganya kepada Aisyah. Kemudian ia berkata, semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan mayit diazab karena tangisan keluarganya. Akan tetapi beliau mengatakan seorang kafir ditambah azabnya karena tangisan keluarganya. Cukuplah bagimu ayat seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Al-An'am ayat 164. Hadis riwayat Muslim nomor 1544 dan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1206. Jadi hadis ini jelas loh ya, jelas sekali bahwasanya mayit itu tidak akan diazab hanya karena tangisan keluarganya. Justru hadis ini menjelaskan bahwasanya yang diazab itu adalah orang kafir, ditambah azabnya. Orang kafir itu pasti diazab dan ditambah azabnya apabila ada keluarganya yang menangis. Ini bunyi teks hadisnya seperti itu. Orang muslim meninggal, mayit tidak akan diazab hanya karena tangisan keluarganya, tapi justru orang kafir azabnya ditambah. Orang kafir sudah pasti diazab, bahkan ditambah azabnya apabila keluarganya menangisi, meratapi gitu kan.
Orang yang terdekat dengan Nabi saja berani bersumpah bahwa beliau tidak pernah mengatakan demikian. Sayyidah Aisyah melihat bahwa Rasulullah tidak mungkin mengatakan sesuatu yang menyelisih ayat yang sudah qat'i. Karena itu juga beliau berani bersumpah. Terlebih lagi bahwa tangisan dan tertawa adalah sesuatu yang memang Allah anugerahkan untuk manusia. Dan itu adalah hal yang wajar. Wajar manusia tertawa bila senang, dan wajar manusia menangis jika ia sedih. Jadi Aisyah itu menjelaskan, menegaskan bahwasanya Rasulullah tidak mungkin menyelisihi dalil yang qat'i. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran mengatakan orang itu akan menanggung dosanya masing-masing, tidak mungkin menanggung dosa orang lain. Sedangkan hadis tadi itu mengatakan, hadis yang pertama, mayit itu diazab karena tangisan keluarganya. Itu gimana? Berarti kan yang satu bilang menanggung sendiri, yang satu bilangnya bisa diazab karena tangisan keluarga atau orang lain. Berarti kan ini ada pertentangan. Nah, yang qat'i itu Al-Quran gitu kan. Sudah qat'i tsubut, qat'i dalalah. Kalau hadis itu masih bisa dhonni, baik dhonni tsubut atau dhonni dalalah. Sumbernya yang dhonni atau petunjuknya yang dhonni, itu kalau hadis. Kalau Al-Quran sudah pasti qat'i gitu kan. Qat'i tsubut, qat'i dalalah. Ada sebagian yang dhonni gitu kan di Al-Quran.